Yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua. Saya membuka acara ini. Maklumat ini merupakan seruan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kultur Rakyat Papua, yaitu Lembaga Majelis Rakyat Papua. Ini merupakan seruan terhadap keprihatinan yang telah kami lihat sebagai perwakilan orang asli Papua di lembaga ini. Karena itu maklumat yang kami keluarkan ini merupakan sebuah seruan yang patut untuk diperhatikan oleh seluruh penduduk yang ada di tanah Papua. Sebab maklumat ini bukan hanya kita di kabupaten, tapi kami 50 orang anggota Majelis Rakyat Papua hari ini selama 1 minggu kami mensosialisasikan dan menyerahkan kepada pemerintah Provinsi Papua di 28 atau 29 kabupaten kota. Nah, dasar dari maklumat ini adalah bagaimana kami Majelis Rakyat di Papua melihat hak-hak masyarakat orang asli Papua ini banyak sekali diperkosa, terutama untuk hak-hak dasar orang asli Papua berupa tanah, hutan yang begitu digarap oleh pihak-pihak lain yang tidak memberi dampak ekonomi yang cukup kepada masyarakat Papua. Sehingga ada beberapa maklumat yang sudah dikeluarkan, yaitu pertama maklumat terhadap moratorium, ya. Artinya moratorium ini kita menghimbau supaya tidak ada penjualan tanah sejengkal pun kepada siapapun di atas tanah Papua. Sebab itulah aset masyarakat yang bisa memberikan mereka hidup. Karena itu Majelis Rakyat Papua dalam fungsinya sebagai lembaga yang memproteksi hak-hak asli orang Papua, maka lembaga ini mengeluarkan maklumat berupa moratorium terhadap transaksi jual beli tanah, kemudian sertifikasi juga. Ketika melakukan sertifikat juga harus pemerintah juga harus mencantumkan tanah yang diberikan itu untuk apa, peruntukan dari tanah itu. Kemudian juga ada hak-hak politik perempuan asli Papua yang selama bertahun
bertahun-tahun, periode ke periode kami melihat perjuangan perempuan asli Papua ini sangat-sangat mundur. Dan kita lihat realita di legislatif, baik di DPD RI, DPR RI, DPR BW, dan juga DPRD Kabupaten Kota Papua. Terutama secara khusus untuk Kabupaten Jayapura, kita melihat bahwa 5 tahun kemarin ini kami mengalami kemunduran yang cukup tajam dengan bagaimana hanya menghasilkan satu perempuan, tetapi itu adalah perempuan Nusantara. Dan berharap di pileg kali ini, kami berharap target itu harus ada 10 perempuan asli. Kabupaten Jayapura harus mewarnai Kabupaten Jayapura di DPR Kabupaten Jayapura. Itu tekad kami. Karena itu Pokja Perempuan juga dalam kapasitasnya sebagai kelompok kerja yang mengurus tentang perempuan, kami juga mendukung untuk keluarkan maklumat ini, sehingga ini juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengintervensi. Ya, sekali lagi pemerintah dapat mengintervensi, mendukung apa yang MRP lakukan untuk menolong para perempuan asli Papua yang selalu berjuang secara sendiri untuk duduk dalam kursi legislatif. Kenapa? Karena perempuan Papua mereka ingin juga menolong rakyatnya dengan berkiprah di dunia politik. Ini harapan kami, sehingga keterwakilan 30% kalau bisa. Kami berharap juga pemerintah mengintervensi, memberikan artinya diskriminasi positif kepada perempuan untuk bagaimana bisa memperoleh kursi. Kami tidak melihat partai, tetapi para figur yang baik. Nah, silakan. Seperti tadi pada saat sambutan Pak Bupati, bahwa Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan sebuah regulasi ya untuk perlindungan cagar alam siklop. Nah, mengapa penduduk tidak mematuhi itu? Nah, ini hari ini harus dievaluasi regulasi ini. Mengapa tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan? Kira-kira di mana kendalanya? Karena itu MRP mengeluarkan maklumat ini untuk mempertegas kembali dari sisi hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk cagar alam siklop, baik pohon-pohon, batu-batu yang ada hari ini, dan seluruh kaki gunung siklop tidak boleh dihuni oleh siapapun. Ini harus ketegasan dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah daerah, masyarakat kita topang sehingga benar-benar steril tempat itu, sehingga tidak menimbulkan lagi musibah yang lebih besar lagi. Pemerintah harus bertanggung jawab dong Bu untuk relokasi. Saya pikir pemerintah dari bukan pemerintah sendiri, tetapi semua pihak, pemerintah kabupaten bahkan juga, karena Kabupaten Jayapura ini atau cagar alam siklop ini adalah masyarakat Tabi, tetapi yang menghuni tanah Tabi ini adalah seluruh masyarakat internasional. Karena itu bukan hanya pemerintah Kabupaten Jayapura saja, semua penduduk siapapun yang menghuni di atas tanah Tabi, ya, itu wajib hukumnya untuk melihat ya bagaimana kita mengamankan siklop ini. Dari sisi anggaran silakan, donatur silakan memberikan bantuan sehingga menopang pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mengkoordinir, dan ini menjadi tanggung jawab semua stakeholder. Ya, kenapa saya harus bicara tegas? Karena tanah Tabi, terutama tanah Kenambayumi, dihuni oleh masyarakat internasional. Bukan masyarakat Indonesia saja, bukan masyarakat Papua saja. Karena itu harus wajib hukumnya untuk kita mulai melakukan pembenahan dengan mendorong atau menolong pemerintah Kabupaten Jayapura. Tadi sudah kami diskusi, dan ini Pokja Agama kami menyampaikan ide ini tanggal 16 Maret. Ini saya berpikir harus kita peringati secara berkelanjutan. Mengapa? Karena ini juga secara tidak langsung kita tinggalkan pesan bagi anak cucu kita, sehingga mereka juga akan tahu bahwa oh iya, pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena itu kita harus jaga alam yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Nah, ini tujuannya, dan juga ini kejadian yang luar biasa sehingga kita juga bisa menyampaikan kepada pemerintah, dan MRP kami akan dalam pleno juga akan menyampaikan tanggal 16 Maret setiap tahun itu diperingati sebagai Hari Duka Sentani. Sama pimpinan dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, kami melakukan dalam rangka reses melakukan kegiatan di Kabupaten Jayapura, merupakan wilayah di mana semua perwakilan
5 wilayah adat ini masing-masing, dan kami khusus Kabupaten Jayapura dalam rangka sosialisasi maklumat Majelis Rakyat Papua khusus dari Pokja Perempuan, kami sosialisasikan kepada yang hadir hari ini adalah para calon anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRP Papua, dan DPRD Kabupaten Kota, dan khusus wilayah Tabi, dan khusus Kabupaten Jayapura yang hari ini kami melakukan. Sekaligus kami mensosialisasikan maklumat Majelis Rakyat Papua bagaimana hak pemenuhan perempuan di legislatif itu harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam hal mengambil kebijakan. Bahkan kepada ketua-ketua partai politik pun kami mengharapkan maklumat ini bisa dapat dibaca, dan maklumat ini menjadi sebuah acuan. Dalam 30% perempuan itu hak hidup mereka hak politik mereka harus diperhatikan secara baik. Oleh sebab itu, dalam rangka penguatan para calon legislatif pada hari ini, kami memberikan sosialisasi maklumat ini menjadi sebuah harapan perempuan di tanah Papua di 29 kabupaten kota, khusus juga di Kabupaten Jayapura, untuk dapat diperhatikan oleh para ketua-ketua partai dan pemangku kepentingan keputusan politik adalah kepala-kepala daerah dalam hal ini, untuk memperhatikan Undang-Undang 30% dalam Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 47 yang mengamanatkan bahwa perempuan harus diberdayakan. Dalam rangka pemberdayaan, dalam tugas tupoksi Majelis Rakyat Papua adalah perlindungan keberpihakan dan memberdayakan. Dari sisi pemberdayaan, maka maklumat ini menjadi sebuah dasar yang perlu mempunyai kebijakan-kebijakan khusus untuk memperhatikan perempuan, sehingga perempuan ini juga menjadi agen pembaharuan dan agen pembangunan di Indonesia, di Provinsi Papua, khusus di Kabupaten Jayapura.